Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Rais Fatrahman dengan NIM G00123108. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang klinis pada fisika ya. Untuk kebutuhan referat kedua saya, oke, baiklah saya kan langsung menjelaskan ya. Oke, next slide. Oke, jadi fisika ya. Vesicaphelia ini terletak di regio hipokondriaca dextra yang bagian kanan atas, kalau 9 regio, dan epigastrium yang paling atas. Nah, itu untuk yang 9 regio atau pada kuadran kanan atas. Untuk yang 4 regio. Nah, lalu vesicaphelia terletak pada intraperitoneal, berada di facies visceralis hepar di antara lobus dexter hepatis dan lobus quadratus hepar. Nah, lalu selanjutnya organ ini berfungsi untuk memekatkan dan menampung cairan empedu serta untuk mengsekresikan kalsium dan kolesterol. Nah, empedu sendiri nantinya berfungsi untuk metabolisme dalam lipid. Oke, kita langsung slide aja. Nah, ini adalah gambar dari vesicaphelia. Jadi, yang mana sih vesicaphelia? Vesicaphelia itu yang berwarna hijau gitu ya. Seperti kantung. Iya, kantung. Oke, kita langsung next. Nah, pada vesicaphelia itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah fundus vesicaphelia-nya, lalu kedua korpus, lalu ketiga ada infundibulum, lalu keempat ada kolum, yang kelima ada ductus cysticus atau saluran keluarnya pada vesicaphelia ini. Oke, kita akan menjelaskan perincinya. Jadi yang pertama fundus. Fundus merupakan ujung vesicaphelia yang membulat dan menonjol ke bawah margo inferior hepar. Proyeksi fundus ke dinding anterior abdomen adalah setinggi ujung cartilago costae 9 dextra. Korpus adalah yang kedua adalah korpus. Korpus adalah bagian yang berada di antara fundus dan kolum. Bagian ini berhubungan dengan fascies visceralis hepar, colon transversum, dan pars superior duodenum. Nah, yang ketiga ada infundibulum. Nah, yang keempat ada kolum. Nah, kolum ini adalah bagian yang menyempit dan permukaan dalamnya berupa tunika mucosa vesicae yang membentuk 5 lipatan spiral. Oke. Lalu yang terakhir ada ductus cysticus, merupakan saluran empedu menuju keluar dari vesicaphelia. Terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada pars valvularis dengan tunika mucosa membentuk lipatan spiral, valvuca spiralis heisteri. Lalu selanjutnya adalah pars glebra dengan tunika mukosa yang licin. Pars ini akan bergabung dengan ductus hepaticus communis sehingga menjadi ductus choledochus. Nah, lalu ini adalah gambar dari vesicaphelia beserta bagian-bagiannya. Kita bisa lihat yang paling bawah adalah fundusnya. Lalu yang kedua, atasnya sedikit ada korpus, atasnya sedikit ada infundibulum, lalu atasnya ada kolumnya, lalu yang terakhir adalah saluran keluarnya atau ductus cysticus. Yang terbagi menjadi 2 itu pars ada plica spinalis dan pars levis itu. Baiklah, next. Nah, selanjutnya adalah klinis. Nah, sebelum masuk ke klinis, nah jadi di vesicaphelia ini ada namanya empedu. Nah, jadi empedu itu merupakan cairan yang berfungsi untuk mengangkut pigmen dan zat-zat yang aus yang serta absorpsi dan digesti lemak. Nah, empedu diproduksi oleh hepar, lalu dipekatkan dan disimpan oleh vesicaphelia, lalu masuk ke saluran pencernaan, tepatnya pada duodenum pars descendens. Lalu dalam perjalanannya dari hepar menuju saluran pencernaan, empedu mengalir di dalam saluran atau ductus yang menghubungkan hepar, vesicaphelia, dan pankreas.
Nah, lalu untuk klinisnya itu ada 4 yang dipelajari pada blok ini. Yang pertama ada kolesistitis atau inflamasi pada vesicularia. Kedua ada kolangitis, ada inflamasi pada common bile duct atau ductus biliaris, nah, salah satu salurannya. Lalu ada kolelitialis, itu adalah eh, apa namanya, batu di dalam vesika ya. Biasanya terkena kalsifikasi kolesterol dan pigmen empedu. Yang terakhir ada koliasis atau batu di ductus coledochus atau ductus biliaris. Nah, jadi itu saja sepertinya yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.